hanya terjerat narkoba berkali-kali, image Jennifer Dunn juga lekat dengan kisah asmara pria-pria mapan. Siapa sajakah pria-pria mapan itu? Benarkah Farhad Abbas juga pernah dekat dengan Jennifer? Lalu siapakah sosok Abi memakai mobil mewah yang segera muncul sesaat Jennifer Dunn diciduk polisi? Benarkah Abi yang dimaksud ialah Faisal Haris? Liburan seru Feli dan Hito di Bali belum usai. Mulai dari para layang, diving, naik ATV, hingga lompat di air terjun, semua dijajal pasangan kekasih itu. Pamer liburan di Singapura, Via Valen dibully netizen. Apa komentar Via? Benarkah keluarga sampai menangis melihat kesuksesan Via Valen? Tiga kali sudah Jennifer Dunn berurusan dengan hukum karena barang haram narkotika. Tetapi kisah Jennifer Dunn ternyata bukan hanya itu. Image sebagai artis yang kerap menjalin hubungan spesial dengan pria-pria mapan pun dialamatkan pada wanita 28 tahun itu. Kontroversi hubungan terlarang itu pernah tercipta antara Jennifer Dunn dengan Sunan Kalijaga yang kala itu menjadi kuasa hukumnya pasca tertangkap mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pada 12 Oktober 2009 di kamar kosnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hubungan Jennifer dan Sunan pun nyaris membawa perhara pada rumah tangga Sunan dan Heidi. Pesona Jennifer yang memikat mampu dipatahkan Sunan dengan meminta maaf pada sang istri kala itu. Dia bijaksana ya, dia perhatian sama aku, ya banyak lah yang bikin aku suka sama dia. Dia orangnya ya spesial buat aku ya. Dia kasih perhatian penuh ke aku, dia benar-benar ngasih support ke aku. Itu yang bikin aku sayang. Pasti saya merasa ada satu penyesalan yang memang pada saat itu saya bekerja dan berusaha untuk menjadi seorang yang profesional. Namun demikian saya sampai harus ada orang rumah terutama yang merasa tersakiti, orang rumah yang merasa kecewa. Ya jujur aja, saya sangat-sangat menyesal gitu. Cinta nggak ya? Cinta dong, sama Sunan Kalijaga. Kenapa sih mengiyakan ya? Iya. Udah Mbak, udah menutup, udah selesai lah itu mas semuanya. Udah ngajam. Sepak terjang Jennifer Dunn yang kini populer dengan istilah pelakor seolah muncul lagi kemudian dengan kisah yang lain. Pasca dilepas Sunan Kalijaga, pesona Jennifer membuat tersangka korupsi kala itu yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Tubagus Hairiwardana menghadiahkan Jennifer satu unit mobil mewah. Pada 14 Februari 2014, Jennifer Dunn pun ditemani Hotman Paris selaku kuasa hukumnya akhirnya mengembalikan unit mobil mewah itu kepada KPK. Dan secara mengejutkan, Farhad Abbas pun angkat bicara seputar kedekatannya dengan Jennifer Dunn. Sebagai orang yang dekat dengan Jennifer Dunn, Farhad prihatin dengan kasus yang mendera Jedun. Tapi yang jelas, diakui sekarang memang mobil itu dari Wawan, ya. Sudah, secara jujur dia. Oke. Ya. Ya kehidupannya memang seperti itu ya. Jadi kehidupan seperti itu misterius gitu. Karena gosipnya selalu dengan simpanan kan kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya Jennifer tidak punya pekerjaan selain mendapat pendapatan dari orang yang mencintai dia gitu. Lantas benarkah Farhad sempat kepincut pesona Jennifer dan memiliki hubungan spesial seperti yang lain? Tapi sosok Jennifer Dunn ini misterius. Dia nggak mau publikasi. Tapi kehidupannya ya saya pernah ke rumahnya, pernah lihat ruangan tamunya, bahkan ke kamarnya kita lihat. Pernah ke rumahnya, dia pernah ke rumah saya, pernah jalan. Pernah dekat, tapi dekatnya bukan istri, bukan pacar juga. Farhad seakan tahu betul sepak terjang Jennifer Dunn. Ya, Jennifer memang ingin dicintai oleh pria-pria mapan hingga dirinya pun sampai dilabrak seorang remaja putri di pusat keramaian November 2017 lalu karena diduga memiliki hubungan spesial dengan ayahnya.
Namun siapakah sosok misterius yang dipanggil Abi mengendarai mobil mewah yang hadir saat Jennifer diciduk petugas kepolisian di kediaman orang tua Jennifer di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari Minggu lalu? Benarkah sosok Abi yang dimaksud ialah Faisal Haris, suami Sarita Abdullah? Di rumah JD itu dua-dua diwakilkan dan didampingi oleh saksi masyarakat. Yang ada pada saat itu ada 4 orang, si mamanya, Jennifer sendiri, terus sama anaknya, terus sama adiknya itu si Karen, ada laki-laki itu, ya bapak-bapak. Tapi saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak kenal itu siapa. Emang saya garis bawahi Jennifer dan Haris Faisal tidak memiliki sangkut paut lagi. Haris Faisal milik Bunda Sarita Abdul Muti milik Haris Faisal. Ya emang ada, pas kalau parkir kadang di depan di sini. Ini suka ada di depan kan, sekali lihat tapi ini di depan. Iya langsung kan datang, mungkin Jennifer Bell mungkin pasti datang saat itu. Saat penggerbekan sudah penggerbekan sudah gitu, datang. Sosok itu nyatanya sama sekali tak membela Jennifer. Bahkan saat itu pria yang tiba di kediaman Jennifer dengan mobil mewah tersebut justru mempersilahkan pihak kepolisian menggiring Jennifer menuju ruang tahanan Polda. Lantas, benarkah Faisal Haris ada di saat polisi menciduk Jennifer? Lalu benarkah pula pasca tertangkap narkoba, hubungan Jennifer dan Faisal Haris pun langsung berakhir? Ya, setahu emang yang saya dengar seperti itu. Tapi saya nggak tahu namanya siapa, saya nggak tahu. Bapak nggak kenal ya? Enggak, sama sekali saya nggak kenal itu orang yang ada situ. Tapi sempat melihat mukanya gitu, orangnya ciri-cirinya seperti apa? Ya kalau ya orangnya pendek. Saya nggak tahu. Gitu. Ya agak padat gitu. Dia ngeliat. Jadi minta tolong dia sama dia gitu. Minta tolongnya sama dia. Iya. Berarti orang tersebut yang naik angkot. Yang ngambil keputusan suruh tangkap ya dia. Yang nyuruh tangkap ya dia. Orang itu nyuruh. Yang nyuruh tangkap. Jalani liburan bersama, Feli dan Hito nikmati kebersamaan dengan motorsport ekstrim. Lantas, seperti apa mesra dan serunya liburan Feli dan Hito di Bali? Halo pemirsa, selamat pagi. Wah bener-bener ya, Jennifer Dunn memang pinter banget dalam memikat hati para lelaki. Kayaknya Yunika harus tanya nih, apa sih rahasianya? Enggak lah, bercanda. Nah, dari kisah asmara kontroversial antara Jennifer Dunn dengan para lelaki mapan, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Ada kemesraan yang ditunjukkan oleh Felicia dan Hito yang sedang berada di Bali. Wah, seru banget sih kayaknya. Tapi bener gak ya kaki Felicia sampai lebam-lebam setelah mencoba olahraga air yang cukup ekstrim? Dan bagaimana pula ketakutan yang dirasakan oleh Feli ketika harus lompat ke air terjun dari ketinggian belasan meter? Dari kisah asmara Jennifer Dunn yang penuh kontroversi, inilah kemesraan dan serunya masa pacaran pasangan kekasih Felicia Angelista dan Hito saat berlibur bersama di Pulau Dewata, Bali. Diawali dengan melihat lumba-lumba di lautan lepas utara Pulau Bali, keduanya pun melanjutkan kebersamaan dengan melihat keindahan bawah laut di kawasan Singaraja. Maka inilah keseruan liburan pemeran Tuti di sinetron Dunia Terbalik bersama sang kekasih di kawasan Singaraja, Pulau Dewata, Bali. Dari si mata sepet, mata aku masih sepet bingit, tapi kita udah mau mulai pergi. Ini jam 6 pagi ya, waktu Bali.
pemirsa intens. Sekarang kita lagi cari lumba-lumba. Tadi udah dapet, udah lihat langsung, tapi lumba-lumbanya lagi mager. Jadi dia nggak lompat-lompat. Kita masih terus mau cari. Oke, pemirsa intens, sekarang kita udah pakai kostum buat diving, udah pakai kaki kodok juga. Ini kaki kodok beli namanya beli. Kaki ular mana ada kaki. Nah, kita udah pakai kaki katak. Nah, udah sekarang kita mau ada trainingnya dulu 10 menitan. Diajarin dulu biar nggak salah pas di bawah lautnya. Ini sampai sekarang udah berasa nih. Tadi kita diving, jadi pas turun kayak ada tekanan gitu kan. Nah, sekarang kupingnya masih agak-agak sakit, pengang-pengang gitu. Tak hanya menikmati keindahan Laut Bali bersama, Feli dan Hito pun menjajal water sport ekstrim lainnya. Mulai dari bermain jet ski, banana boat, hingga wahana water sport lainnya memacu adrenalin. Tentu saja Feli pun kerap berteriak histeris, menahan takut sekaligus menikmati keseruan. Lantas seperti apa aksi penuh adrenalin Feli dan Hito saat menjajal wahana ekstrim di Pulau Bali? Benarkah Feli tak kapok walau sampai mengalami lebam di beberapa bagian tubuhnya? Aku main jet ski dulu ya. Jadi dia pelan kita pikir ya nggak bakalan jatuh gitu. Seru banget liburannya bareng sama keluarga semuanya, lihat nih. Aku merah loh. Mana ya, bisa lihat nggak sih nih? Dikit nih. Ini hari kedua aku biru. Menikmati keindahan bawah laut dan memacu adrenalin dengan banana boat serta jet ski, Hito dan Feli pun belum puas mencari keseruan. Terbang di atas lautan dengan parasailing pun dijajal. Lalu bagaimana ketakutan Feli saat berada di atas ketinggian puluhan meter di atas permukaan laut? Awas, kena kali awas. Kok diturun beneran? Oh emang diturunin? Udah pernah nih dulu tapi takut lagi. Sekarang aku udah mau main, terus aku deg-degan. Padahal udah pernah tapi deg-degan lagi. Lari. Relax. Selanjutnya. Habis baterai. Tadi parasailing, terus udah megang kamera kan, pengen rekam gitu. Habis baterai kameranya. Puteran, udah gitu kita diceburin dulu ke laut, dicelup-celupin, dikerjain, bikin panik. Baru tiba-tiba diangkat terbang lagi gitu. Dari water sport, Feli bersama Hito melanjutkan keseruan liburan mereka dengan mengendarai kendaraan off-road di medan yang curam penuh belukar. Lantas seperti apa hebohnya Feli saat mengendarai ATV di jalan berlumpur dan terjal? Sekarang lagi mau main ATV. Ini semuanya pada pengen bawa sendiri gitu, jadi agak-agak susah. Tapi ya udahlah ya, kita coba dulu.
mulai. Osama Bin Laden. Tetap disyukuri, capek sih capek, tapi 3 hari ini udah cukup lah untuk nge-refresh ini kita, semangat kita lagi gitu, karena apa ya, menurut aku ya masa nggak mau kerja sih gitu kan, tetap kan tanggung jawabnya harus dijalani. Bahkan juga bersyukur karena masih bisa udah dapet izin untuk libur, karena pemain dunia terbalik lainnya itu pada super hebat semuanya, apalagi kru-krunya untuk menghibur masyarakat itu memang ngejar stok banget gitu kan tayangan kita, jadi luar biasa dedikasinya. Nah, kalau aku memang ini acara keluarga, jadi memang udah izin dari jauh-jauh hari. Mental dan ketahanan fisik Feli dan Hito benar-benar diuji dalam liburan mesra mereka kali ini. Bagaimana tidak, setelah serangkaian kegiatan ekstrim dijajal, Feli harus mengalahkan rasa takut akan ketinggian saat ditantang sang kekasih untuk melompat ke air terjun dari ketinggian sekitar 11 meter. Lantas seperti apa ketakutan Feli saat hendak melompat dari ketinggian belasan meter? Benarkah Feli merasa seluruh organ tubuhnya terlepas saat dirinya nekat melompat di air terjun? 2, 3. Kalau lihat bawah sih ngeri ya guys. Ih, aku deg-degan. Mau makan. Aku kok nggak bisa. Jangan ke bawah. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya lompat juga udah pernah, sliding juga udah pernah. Sliding? Dulu. Ya iyalah, sama Jordi gitu-gitu, sama Viva. Nah itu sebenarnya udah pernah, tapi pas mau lompat lagi tetap aja takut, tetap deg-degan, tapi tetap nggak mau kalau sampai nggak lompat. Tapi memang agak lama ya manasinnya, kayak mikir deg-degan, karena sebenarnya kita nggak boleh lihat bawah. Kalau lihat bawah tuh geli banget, pasti tuh udah kayak gini tapi ketahan lagi, tapi kita lihat aja depan gitu. Soalnya bener-bener pas turun itu berasa semua organ tubuh tuh ketinggalan di atas gitu. Merem sih aku jadinya. Kan kalau lihat sendiri nanti video yang aku jatuhnya miring. Dia makanya ini ku biru. Adik-adikku duluan gitu sama papaku. Nggak tahu gara-gara dengkul sampai gemeter kan, udah lama nggak lompat kan. Ya berasa aja gitu seremnya kayak gimana, akhirnya ya udah lompat-lompat juga dan ternyata fine-fine aja. Yang pertama sih sempat salah mendarat, jadi sempat tangan yang ini nampar air, terus yang kedua udah bener. Tahu deh. Amin. Aminin aja. Oke, terima kasih pemirsa Intens udah ngikutin keseruan kita 3 hari ini di Bali. Pemirsa, masih ada berita yang lebih seru lagi loh. Nah, ada dari pelantun lagu Sayang, Via Valen yang langsung sibuk manggung setelah pulang dari Singapura. Nah, bagaimana sih kebahagiaan yang dirasakan oleh Via Valen setelah berhasil membahagiakan keluarga dengan memberangkatkan mereka umroh dan juga berlibur? Dan bagaimana pula tanggapan Via setelah dibilang norak oleh para netizen? Menarik nih kayaknya. Hubungan Angel Elga dan Vicky Prasetyo makin hari makin lengket saja. Pasca secara tiba-tiba mengumumkan sebagai pasangan kekasih, padahal tak pernah terlihat dekat sebelumnya, dan juga beredarnya video akad nikah, pasangan kekasih ini kini sudah berada di Bali menikmati liburan.
Mereka seolah tak ambil pusing walau banyak yang menyangka hubungan mereka hanya sekedar gimmick. Entah apa rencana mereka. Dan kini lewat media sosial mereka pun mengunggah berbagai foto dan video kebersamaan di Bali. Hai kalian. Hai abang. Tapi kalau misalnya ada yang mengira, ada yang menyangka saat ini seperti itu, ya kita sih ya tidak mau komentar apa-apa juga, itu kan hak-hak orang ya. Yang terpenting adalah buat saya dan Vicky dan keluarga dalam urusan rumah tangga, apalagi ini adalah pilihan untuk hidup bersama di jalannya Allah, kayaknya nggak pantas aja kalau dibuat gimmick gitu. Masuk ke dalam kehidupan Vicky Prasetyo, maka Angel Elga telah siap menjadi ibu bagi anak-anak Vicky Prasetyo. Salah satunya, Angel Elga terlihat sudah akrab dengan seorang putri Vicky, bahkan si kecil sangat manja padanya. Contohnya dalam urusan makan, putri Vicky lebih senang jika Angel yang menyuapinya. Lihat saja bagaimana Angel begitu akrab dan sabar kala menyuapi si kecil putri Vicky. Oke, sekarang Haura makan pemirsa. Ini kesukaannya Haura juga. Tawarin dong pemirsa di rumah. Beliin teh. Sebenarnya dia kan kebiasaan karena di sekolah internasional tuh dia makan sangat mandiri banget kan gitu. Cuman hari ini dia minta disuapin. Kalau minta suapin gimana? Tangannya Angel Elga cantik. Tangannya Angel Elga cantik. Aku sukanya pakai sambal. Masa? Kamu nggak suka pedesan gimana? Gak apa-apa sah. Kalau ini mau? Pakai nasi ya. Oke. Atau dari bayi, kalau semuanya masih bayi atau apa, berani makan sambal. Aku aja dari bayi makan cabai nggak kepedesan. Memang anak sosial gini tuh memang kitanya harus pinter-pinter juga nanganinnya kan, apa yang dia tanya emang harus semuanya kita harus bisa jawab, apalagi pas sekolah sekarang kan anak-anak kan ya kan sekolahnya lebih rumit daripada kita zaman dulu. Berbeda kisah dengan Angel Elga dan Vicky Prasetyo, kini adalah kisah dari Eli Sugigi yang telah menikah 4 kali dan juga bercerai 4 kali. Dan di perceraiannya yang terakhir bersama Ferry Anggara, beberapa waktu lalu Eli pernah berjanji tak mau berondong lagi. Kini Eli Sugigi bagai menelan ludahnya sendiri. Ya, kini ia kerap tampil bersama berdua dengan seorang berondong yang lain lagi, pria muda berwajah tampan bernama Irfan Sebastian. Lalu apa kata Eli tentang Irfan? Benarkah mereka berpacaran? Oke, saya janji, saya udah ini terakhir, saya nggak akan kejar laki-laki lagi, nggak, udah. Semua kan Allah, jodoh mau rezeki itu kan dari Allah. Kita jadi sebagai teman, kalau kita jadi sebagai, nah aku yang kapok gini. Sama Aldo aku cuma pacaran 3 hari, 2 bulan aku menikah. Sama Ferry pun begitu. Kita belum tahu hatinya dia, kita belum tahu sifatnya dia. Coba kalau kita jalan sama teman sampai kita jadi teman dulu nih, enak banget. Jadi baru suami itu enak banget gitu kan. Tapi niat aku emang udah gak nikah lagi kan. Jadi aku bilang, Fon kalau kau punya cewek kenalin ke aku aja gitu. Kalau kau punya pacar, jadi nanti pacar kamu gak cemburu sama aku gitu kan ya. Jadi enggak Kak, aku gak punya cewek gitu, ya udah. Nggak salah dong aku jalan sama dia gitu. Kalau ada yang cemburu, ada apa gitu kan ya. Aku juga sendiri, dia juga sendiri. Udah itu aja intinya. Kalau orang normal dia ganteng adalah ya kita ada rasa gitu kan. Cuma kita nggak mau terlalu kayak dulu lagi, aku takut kan gitu, takut trauma juga. Jadi setiap aku deket sama cowok ganteng dibilangnya pacaran. Aku sih dikatain pacaran, dikatain memang kita deket sebagai gimana sih? Sebagai teman. Sebagai teman gitu kan ya. Misalkan Fon jemput gue, dia udah jemput. Fon anterin pulang dong, anterin pulang. Selalu berhasil memacari pria muda yang jauh perbedaan usianya tentu saja menjadi satu kelebihan buat Eli Sugigi. Maka tak heran jika banyak yang bertanya-tanya tentang rahasia apa yang dimiliki Eli hingga mampu seperti itu. Sebenarnya apa rahasia Eli hingga bisa seperti itu?
Iya, banyak orang bilang aku pakai dukun, susuknya apa? Aku bilang, susuk aku gigi, udah gitu aja ya. Nih. Kok ganteng ya, gitu. Ya kan ya? Oh, Elis emang orangnya baik, ya suka bercanda, lucu, jadi jadi nyaman aja buat kita jalan-jalan gitu, nyaman sih orangnya. Dia orang ngomong apa juga masa bodoh aja. Aku juga bilang orang tua kita yang jalanin kok ya. Gitu. Ya kita yang jalanin, orang yang ribet gitu aja, udah gitu aja gitu. Setelah kisah asmara Angel Elga dan Vicky Prasetyo yang ditengarai sebagai gimmick, juga kisah asmara Eli Sugigi dengan Berondong, maka kini giliran kisah Via Valen yang baru saja memboyong keluarganya berlibur ke Singapura. Lantas seperti apa tangis bahagia adik-adiknya dan juga orang tua melihat Via Valen yang selalu membahagiakan keluarga. Pemirsa, masih ada berita yang lebih seru lagi loh. Nah, ada dari pelantun lagu Sayang, Via Valen yang langsung sibuk manggung setelah pulang dari Singapura. Nah, bagaimana sih kebahagiaan yang dirasakan oleh Via Valen setelah berhasil membahagiakan keluarga dengan memberangkatkan mereka umroh dan juga berlibur? Dan bagaimana pula tanggapan Via setelah dibilang norak oleh para netizen? Menarik nih kayaknya. Hujan rejeki soal tiada henti menyerami Via Valen. Penyanyi asal Jawa Timur ini baru saja pulang liburan dari Singapura, sudah langsung ambil job menyanyi di Jakarta kemarin. Ini adalah buah manis dari kegigihannya merintis karir jagat tarik suara. Lebih dari itu, rezeki tiada putus soal membenarkan keputusan Via menolak job di malam tahun baru. Via meyakini bahwa akan ada rezeki baru di depan matanya. Dan benar saja itu terjadi, Via diberi job nyanyi selesai pelesiran bareng keluarga ke Singapura. Hai. Aduh, yang masih pusing kepalanya kalau habis mainan apa ya namanya, lupa. Sempat siapa sih yang nggak tergiur yang namanya duit gede gitu kan, ya tergiur banget, pengen. Yang paling nggak ini tuh papa, aduh udah nggak usah tahun baruan liburan gitu, kayak nggak ada hari aja. Papa ngomong kayak gitu karena sayang banget rezeki ditolak kayak gitu. Terus aku cuma ngomong gini, Pak kalau emang nanti jadi rezeki aku juga suatu saat juga aku pasti dapat kok, aku bilang gitu. Maksudnya aku ngeluarin duit buat keluarga juga pasti nanti dapatnya lebih lagi gitu kan, kecuali kita buang duitnya buat hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi kan Via kan nyenengin keluarga gitu, nyenengin orang tua, adik-adik, bikin seneng mereka kan, otomatis nanti rezekinya Via makin balik lagi. Via ngasih pengertiannya gitu ke orang tua, jadi ya udah akhirnya mereka setuju aja. Terus pas udah di Singapura happy banget. Meski deras rezeki, Via Valen tak ingin menikmati sendirian. Ia justru berbagi dengan keluarga dan berusaha membahagiakan mereka, yaitu ayah, ibu, dan adik-adiknya. Sebab itulah Via memboyong keluarganya merayakan tahun baru di Singapura. Sebelumnya, Via juga mengajak keluarganya umroh ke Tanah Suci. Ya Allah, taburi aku. Jadi kemarin habis umroh sekeluarga, jadi itu bentuk rasa syukurnya Via sih. Sebenarnya waktu daftar umroh juga Via nggak punya uang buat umroh gitu. Terus karena pas ada niat, nggak tahu tiba-tiba aja rezekinya tuh langsung tek gitu loh, ada sendiri gitu. Terus akhirnya wah ini beneran cukup nih buat umroh, padahal pas waktu itu pas-pasan aja, duitnya cuma cukup buat umroh sekeluarga aja, gitu. Nggak ada uang saku, nggak ada apa-apa. Ternyata pas dikasih rezeki lebih, akhirnya Via nambahin nih sekalian umroh plus tour gitu ceritanya. Tadinya cuma umroh aja. Waktu buat keluarga emang sangat beragam banget sih, maksudnya kita kalau kayak pas lagi sibuk nih nggak kepikiran gitu, tapi kalau pas lagi senggang gitu terus ngeliat wajahnya orang tua, ngeliat wajahnya adik-adik gitu, kayak ngeliat
Iya ya, berasa asing ya karena saking jarangnya ketemu sampai kayak gitu. Jadi kayaknya emang harus disempetin sering-sering quality time sama mereka. Biar ke Singapura sama keluarga semua. Aslinya gini, apa nonton baru itu memang sengaja Via itu gak nerima off air. Karena mulai tahun 2008 itu Via itu belum pernah merasain tahun baru sama keluarga. Belum pernah. Mulai 2008. Tiap malam tahun baru itu off air terus Via. Nyanyi terus. Dan ini memang Via kepingin tahun baruan sama keluarga. Emang sengaja nggak ngambil offer tahun baruan, emang diniatin buat sama keluarga karena dari Via pertama mulai nyanyi banget itu Via nggak pernah yang namanya ngerasain tahun baruan liburan. Biasanya tahun baruannya itu di atas panggung, niup trompet di atas panggung, ngeliat kembang api di atas panggung. Tapi karena kemarin bukannya gimana ya, maksudnya ngerasa yang kayaknya sebelum tahun baru juga aku kerja, abis tahun baru juga kerja lagi, kenapa aku tahun baru nggak ngambil off aja gitu. Di samping itu kan adik-adik kan semuanya juga ada yang kuliah, ada yang masih sekolah gitu kan. Jadi untuk ngambil waktu buat liburan sama mereka kan juga ngepasin mereka pas libur juga gitu. Jadi yaudahlah, Vianya yang ngalah gitu. Via bener-bener nggak ambil kerjaan di malam tahun baru dan tahun baru, jadi emang bener-bener buat keluarga. Nggak menyangka dulu itu kan hidup susah, sekarang berubah drastis gitu. Ya kayak mimpi itu Mas, kayak mimpi itu. Melihat kesuksesan Via itu kayak mimpi. Bu, ini kan bisa. Ya emang kan dulu susah gitu. Beli mainan aja apa mikir-mikir gitu. Buat makan aja nggak bisa, apalagi beli mainan. Jadi sewaktu kecil tuh banyak kurangnya gitu. Kalau udah jadi kayak gini tuh seneng, nggak nyangka. Oh ternyata emang Allah itu nggak tidur gitu. Namun sukses Via Valen juga membawa cerita miring di mana Via pernah dituding merebut suami orang. Bukan hanya itu, liburan ke Singapura bersama keluarga juga membawa kisah buram bagi Via Valen. Ini bermula dari media sosial kala liburan Via Valen dikomentari miring oleh netizen. Via disindir kampungan karena mengunggah rekaman pelesirannya ke sosial media. Ditanya tentang hal ini, Via menjawab dengan tenang. Berikut jawaban sang pedangdut kala dianggap kampungan. Ya kalau dibilang keluarganya kampungan ya emang Via dari kampung kan, jadi ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak sedih juga dibilang kampungan. Atau juga yang dilakukan Via juga ya Via ngerasanya sih apa yang dilakuin keluarganya Via juga dalam batas wajar kok. Kita nggak yang aneh-aneh. Terus lagi juga emang benar keluarga Via belum pernah ke Singapura kan. Terus mereka baru tahu Singapura. Mereka juga nggak yang bertingkah aneh-aneh kok. Setahu Via wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau emang ada orang-orang yang bilang keluarga Via kampungan, nggak apa-apa juga. Kita juga nggak sakit hati kok, nggak apa-apa. Karena memang kita dari kampung. Ya sempat marah sebagai orang tua. Kok bisa-bisanya diisukan punya suami orang. Padahal Via itu nggak begitu orangnya. Kalau sama orang laki itu gimana tuh, biasa. Nggak selalu serius. Tapi lihat berita kayak gitu, namanya orang tua kan. Vianya sih no komen, cuma saudara-saudaranya itu yang yang marah. Saya udah bilang, udah Via jangan direken. Ya Pak, saudaranya dari ini yang bermarah, marah-marah terus itu akhirnya. Terima ini. Tapi sabar aja ya, nggak apa-apa. Selain Via Valen yang ajak liburan keluarga ke luar negeri, Uya Kuya juga membawa keluarga liburan ke luar negeri dan tak tanggung-tanggung, yaitu Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, Uya dan keluarga mencicipi berbagai mobil mewah yang dibawanya melaju berkeliling Amerika. Di sana ternyata bukan hanya Uya yang menyetir mobil, tetapi juga Astrid sang istri ikut berada di balik kemudi. Seperti apa reaksi Astrid yang baru pertama kali menyetir mobil di Amerika dengan setir kemudi sebelah kiri. Lalu mengapa pula Uya harus mengganti mobil mewah berkali-kali? Jadi kita sekarang ganti mobil karena kemarin mobil yang kemarin itu dirasa kekecilan sama Cinta ya. Ya. Sempit ya? Sempit. Karena kemarin di belakangnya
setengah kaki. Jadi kita sekarang ganti, ini mobil yang biasa dipakai sama FBI sama pengawal-pengawalnya Obama. Honda is backed by our exclusive price protection guarantee, which states if you can find the same Ada gunanya juga bawa supir dari Jakarta. Seru, jalannya gede-gede. Gak deg-degan. Bingung aja pas sebelah kiri aja. Pertama kali ya nyetir di Amerika ya? Pertama kali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kamu harus nunjukin kamu bisa. Kamu benar-benar harus bertanggung jawab. Sudah siap untuk tantangan ini? Selamat datang di babak eliminasi. Saatnya kalian berjuang lebih keras lagi. Lakukan yang terbaik demi mencapai mimpi kalian menjadi the next Indonesian Idol. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa.